Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novi Ayunita Sudianti, CGP Angkatan 6 Kota Madiun. Di sini saya akan melaksanakan tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Bapak Marianto selaku Kepala Sekolah di tempat saya mengajar, yaitu di Kecamatan Kartoharjo. Baik, selamat pagi Pak Marianto. Selamat pagi Mbak Novi. Ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Marianto, Kepala SDN Sukosari Kota Madiun. Itu ya. Ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya terkait tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah jenengan ya Bapak. Ya. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di instansi jenengan Pak? Baik, cara untuk mengidentifikasi kasus dilema etika tersebut antara lain dengan mengenali nilai-nilai mana yang ada pada kasus tersebut. Mungkin nilai cinta kasih sayang, kemudian nilai kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan sebagainya. Kemudian dari kasus tersebut kita harus mampu melaksanakan identifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta dan data dari hasil identifikasi. Kemudian yang keempat, kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian berpijak pada dasar atau aturan yang berlaku. Kemudian mengkaji ulang penggunaan aturan-aturan yang berlaku tersebut, apakah masih relevan atau sudah usang. Kemudian mungkin yang terakhir, kita baru memutuskan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Baik. Terima kasih Pak tadi yang sudah Bapak Marianto sampaikan tentang bagaimana cara harus mengidentifikasi sebuah kasus. Sangat luar biasa sekali yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Bapak, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di instansi ini. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, apapun yang ada di sekolah itu informasi tentang kasus itu harus kita terima, ya, harus kita terima. Kemudian yang kedua, setelah kita menerima, baru kita mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang mungkin dikatakan di sini bisa saling bertentangan. Ya. Pada kasus tersebut kedua-duanya sama-sama benar. Kemudian kita yang ketiga menentukan hasil identifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut dan dalam hal situasi yang seperti apa. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan fakta-fakta dan data-data yang mendukung kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang berikutnya setelah kita mendapatkan fakta dan data tersebut, kita baru
pengambilan keputusan. Kemudian di sini keputusan tersebut yang kita ambil harus benar-benar sudah benar, ya. Jadi mungkin bisa menggunakan beberapa uji berdasarkan peraturan-peraturan. Misalkan kita uji legal, kemudian uji regulasi, kemudian standar profesi, kemudian uji institusi, uji publikasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita baru melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Itu. Iya, sangat terdengar kalau sekolah Bapak itu sangat terbuka ya Pak dengan kasus-kasus yang ada di sekitar, baik dari siswa maupun dari wali murid. Jadi sangat terbuka untuk menerima semua input kasus ya Pak, kemudian dikoordinasikan ulang dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak Marianto. Di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, baik. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama kali kita harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus pada situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta dan data yang relevan yang mendukung kasus tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Kemudian yang kelima, melakukan paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh, mengambil atau membuat suatu keputusan. Kemudian yang terakhir, kita lihat lagi apakah keputusan tersebut sudah benar, dan kita harus bisa merefleksikan keputusan yang kita ambil. Ya, runtut sekali tadi langkah-langkah yang sudah Pak Marianto terangkan tentang prosedur apa yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan masalah di instansi Bapak ya. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama di kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif saat ini adalah kita tetap membangun koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi koordinasi kita bersama dengan Dewan Guru, yang utamanya yang ada mengalami siswa tersebut, kemudian orang tua siswa tersebut, mungkin bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang, kemudian komite ini kita utamakan ketua komitenya, kemudian kemungkinan juga masyarakat sekitar yang tempat tinggalnya dekat dengan kasus atau anak tersebut. Itu Mbak Novi. Iya, saya sangat sepemikiran sekali Pak. Saya setuju dengan yang Bapak Marianto sampaikan tadi, kalau berkoordinasi dengan stakeholder, beberapa pihak-pihak dapat mendukung kita dalam menyelesaikan kasus yang ada di sekolah, terutama dengan Dewan Guru ya Pak, yang langsung bersangkutan langsung dengan murid, kemudian orang tua sebagai salah satu yang paling utama pendidikan dalam keluarga. Itu saya sangat sepemikiran dengan Bapak. Kita lanjutkan Pak ke selanjutnya. Kemudian tentunya saat Bapak menyelesaikan suatu kasus itu pasti akan ada sebuah tantangan Pak. Nah, di sini yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya.
ini yang menjadi tantangan yang sangat berat. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana. Ya, artinya bijaksana ini tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, yang semacam inilah yang kadang-kadang membuat kita ini harus berpikir lebih berulang-ulang, sehingga apa yang menjadi keputusan kepala sekolah nanti tidak mencederai warga sekolah. Ya, betul sekali ya Pak. Kalau untuk menuju ke suatu keputusan yang bijaksana, kita harus lebih berpikir ulang dan menimbang dengan beberapa unsur yang lain dan sharing dengan pihak yang lain. Benar Pak, saya setuju. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala itu ada jadwalnya Pak mungkin? Atau dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini di instansi? Nah, dalam kasus ini sangat menarik nanti ya. Kapan kita harus menyelesaikan ya. Nah, ini yang bijak ya, ketika ada kasus kita tidak harus selesaikan pada jam itu juga ya. Kita harus membuat semacam jadwal, semacam program. Jadi seberapa berat kasus yang ada di sekolah ya. Kalau kasus itu ringan, misalkan kejadiannya di pagi hari, mungkin siang kita baru bisa membuat suatu keputusan. Tapi kalau kasus itu sangat kompleks, maka ini ya bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kita pengumpulan data-data yang bisa melengkapi untuk mengambil suatu keputusan. Ya, itu. Ya, benar ya Pak. Kalau tidak harus serta-merta saat itu semua kasus diselesaikan ya Pak. Kita juga harus menarik nafas, space sejenak untuk berpikir ulang dan menimbang dengan beberapa teori, mungkin ngobrol dengan teman yang lebih senior dan berkoordinasi dengan Bapak Marianto selaku kepala sekolah ya. Iya. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, biasanya saya sebelum memutuskan secara final, misalkan kita dalam forum sekolah ada komite sudah menghasilkan suatu keputusan, misalkan A putusannya. Kemudian itu tetap akan saya pertimbangkan lagi dengan atasan saya, yaitu pengawas sekolah. Di beliaunya kita minta pendapat. Ada kasus seperti ini, keputusan bersama seperti ini, apakah menurut pihak pengawas ataupun dinas pendidikan sudah cocok, sudah memuat kebersamaan. Kalau sudah cocok, ini baru kita sampaikan kepada pihak yang terlibat. Jadi di sini intinya saya tetap menggunakan pengawas sekolah sebagai atasan untuk menentukan keputusan kasus ini. Ya, setuju ya Pak. Kalau kita juga harus berkoordinasi dengan atasan seperti pengawas, kemudian ada dinas pendidikan, kemudian ada beberapa kabid yang juga berurusan langsung dengan kasus tersebut, mungkin bisa sharing, berkoordinasi. Kemudian selanjutnya, dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran apa yang dapat dipetik dari semua pengalaman yang sudah Bapak lakukan tadi dalam mengambil keputusan dilema etika. Ya, pembelajaran yang saya petik dalam kasus ini, kita tidak harus segera memutuskan terhadap suatu kasus. Jadi kasus itu harus
kita pelajari, ya, fakta, data, kemudian koordinasi dengan pihak terkait, kemudian kita juga berpegangan pada aturan atau prinsip. Setelah semuanya kita terpenuhi, baru mengambil suatu keputusan. Jadi intinya ini dalam mengambil suatu keputusan kita tidak boleh gegabah. Itu Mbak Novi. Ya, betul. Saya setuju dan saya sepemikiran sekali kalau saat kita mengambil suatu keputusan tidak boleh gegabah, harus sharing, menggunakan aturan yang berlaku, dan juga mengumpulkan fakta terlebih dahulu ya Pak. Jadi tidak langsung serta-merta kasus ini dari satu pihak langsung kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk mempelajari selama ini apa yang sudah Bapak laksanakan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di instansi Bapak. Harapannya semoga di instansi Bapak bisa selalu mengambil keputusan yang berbasiskan dengan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Semoga sekolah Bapak bisa lebih berkembang ya Pak dan berinovatif dan juga berlebih berpusat berambah kepada siswa. Iya. Terima kasih. Sekian tadi wawancara saya dengan Bapak Marianto selaku Kepala Sekolah dari SDN Sukosari, Kecamatan Kartorejo. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.